Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pertanyaan saya dalam video kali ini, bayar hutang dulu atau beli kebutuhan dulu yang lebih penting, yang harus didahulukan? Pernah nggak kita berpikir, kalau misalnya kita punya pendapatan gaji lah contohnya, sedangkan kita setiap bulan punya kebutuhan kan? Punya kebutuhan, kita juga mungkin dalam kondisi lagi punya hutang. Mana prioritas yang harus kita dahulukan? Coba teman-teman silahkan di pause dulu video ini, terus komen di bawah. Menurut teman-teman yang paling harus diutamain apa dulu sih? Apakah kita harus mendahulukan hutang, bayar hutang dulu, baru kebutuhan kita, atau kebutuhan kita dulu, baru hutang? Karena ini bisa jadi referensi ya, referensi kita untuk bisa memutuskan, dan juga prinsip dalam hidup dalam mengelola uang. Karena dalam mengelola uang itu juga bisa jadi salah satu bahan konflik ya, terutama untuk yang udah berkeluarga ya. Kalau kita nggak bisa memutuskan dengan bijak, bisa jadi hal-hal seperti ini bisa jadi apa ya, bisa jadi konflik dalam rumah tangga loh, sampai akhirnya bisa jadi perpisahan mungkin karena ketidakpuasan pasangan kita dalam dalam sikap kita mengelola keuangan gitu. Jadi bukan cinta-cintaan doang yang kalau orang udah nikah nih, orang udah cinta, udah sayang, nikah, nah begitu nikah ada masalah ini masalah itu, akhirnya jadi masalah yang besar kalau kita nggak punya sikap dan nggak punya referensi dan alasan yang tepat dalam memutuskan suatu masalah gitu ya. Jadi kalau saya pribadi dalam mengelola uang, saya tetap nomor satu kan kebutuhan dulu. Kebutuhan tuh gimana? Ya buat makan kita sehari-hari. Kita nggak usah mikir nabung banyak-banyak deh. Kita fokus aja ke bayar hutang. Sorry, maksudnya setelah kebutuhan kita baru fokus ke hutang. Karena apa? Kalau kita fokusnya ke hutang dulu, kebutuhan kita belum tercukupi, ya kita sehari-hari makannya kayak gimana, aktivitas kita gimana. Misalkan kita punya anak kita punya kebutuhan yang paling penting itu adalah misalkan SPP-nya atau uang jajannya misalkan gitu kan. Jadi jangan dahulukan hutang sehingga kita mengorbankan keluarga kita nih. Dari situ berarti kita harus manajemen masalah hutang tersebut. Bagaimana caranya kita negosiasi kepada pihak pemberi hutangan kepada kita untuk kita bayar dengan sekemampuan kita. Itu loh. Jadi teman-teman nggak perlu panik kalau punya hutang. Hutang berapapun tuh cuman angka kok. Cuman angka ya. Ingat cuman angka. Karena apa? Kenapa saya bilang kayak gini? Saat ini saya punya hutang di bank yang berjalan itu juga di sekitar 500 juta, setengah miliar. Ya rumah yang saya tempati ini. Tapi saya punya solusi kepada bank untuk saya jual rumah ini. Kalau ini saya jual, hasilnya nanti saya bayar kepada bank kalau udah terjual. Terus pertanyaannya, kalau masalah rumah ini apakah nggak dilelang? Ya tetap dilelang oleh bank. Tapi saya ada ada teknisnya bagaimana caranya supaya kita yang punya hak penuh untuk menjual rumah ini, bukan lewat lelang oleh bank. Karena sekalipun rumah ini udah dilelang dan ada pemenangnya, saya masih bisa nuntut kok kepada pihak bank atau pihak pemenang lelang tersebut. Karena sertifikat rumah ini masih atas nama saya. Dan di BPN, di Badan Pertanahan Nasional, sertifikat ini masih nama saya. Saya bisa kapanpun ngeblok sertifikat ini untuk nggak sembarangan untuk dibalik nama gitu loh. Jadi sekalipun rumah ini udah kelelang, saya masih bisa nuntut karena bank biasanya menjual di bawah harga pasaran yang sangat jauh banget dan itu merugikan saya. Gitu loh. Itu masalah manajemen hutang ya. Terus untuk manajemen yang lain, misalkan kita punya cicilan kendaraan, ya kita bisa negosiasi kepada pihak pembiayaan untuk bayar pokok hutangnya aja, bisa nggak, atau sesuai kemampuan kita. Kalau kita nggak mau bayar, ya alternatifnya dua, bisa kendaraan tersebut kita pulangin aja supaya hutang kita lunas, atau yang kedua kita jual mobil atau motor tersebut. Terus motor tersebut atau mobil tersebut begitu sudah terjual,
hasilnya sebagian buat bayar hutang, sisanya masih ada uang kita kan. Nah kalau ditarik gimana? Ada kok pasalnya tentang perampasan kendaraan bermotor. Itu pihak pembiayaan nggak boleh sewenang-wenang itu juga narik kendaraan kita. Jadi semua itu intinya gini, kita agak muter-muter sedikit, tapi supaya teman-teman tuh paham, setiap hutang itu adalah ranahnya bukan apa ya, kadang kita ditakut-takuti kalau kita akan dipenjara gitu kan. Padahal nggak bisa, karena hutang piutang itu ranahnya adalah perdata. Perdata itu beda sama pidana gitu loh. Kalau perdata itu by data gitu loh, bukan kesalahan. Misalkan kita mohon maaf ya, misalkan kita mencuri, itu kan perbuatan mencuri yang dikaitkan dalam pasal perbuatan yang merugikan orang lain kan. Kalau perdata ini ya dilihat kerugiannya apa, ya bisa diselesaikan secara musyawarah dulu nggak? Kalau nggak bisa dilihat datanya, prosesnya panjang itu. Kadang di peradilan pun termasuk kalau perdata itu ya si yang punya hutang ini bisa nggak nyicil sesuai kemampuan misalkan. Kalau bisa ya udah diselesaikannya secara kemampuan. Biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut ya kalau punya hutang ditagih dan ditakut-takutin akan dipenjara. Ya bilang aja ke yang pemberi hutang, silahkan lapori saya ke pihak berwajib ataupun langsung ke pengadilan kalau memang bisa gitu ya. Tapi dalam hati kita tetap fokus untuk kebutuhan kita dulu, dan jika masih ada sisa ya kita bayar hutang tersebut pelan-pelan sesuai kemampuan kita. Kalau belum sisa ya, ternyata penghasilan kita mungkin lagi nol karena kita ada masalah keuangan, misalkan kerjaan kita diberhentikan atau misalkan kita usaha lagi nurun, ya bilang apa adanya, minta waktu lagi. Nah itu indahnya agama saya, agama Islam mengatur masalah hutang piutang, di mana pemberi hutang itu adalah sifatnya menolong, bukannya menodong. Maksudnya gimana? Menodong itu kan mendapatkan keuntungan di atas transaksi tersebut kan, bukannya menolong. Kalau menolong itu kan kita membantu orang dan nggak mendapatkan untung di atas hutang tersebut gitu loh. Jadi teman-teman ingat ya, kalau kita mau memberi hutang kepada orang lain, sebisa mungkin kita udah prepare untuk persiapan untuk kalau misalnya nggak kebayar gitu. Makanya waktu kita memberi hutang itu ya sekemampuan kita aja, nggak usah dipaksain kayak gitu ya. Nah terus balik ke topik awal, kalau saya pribadi saya mengutamakan kebutuhan saya dulu, terus baru saya pikirkan hutang itu. Tapi tetap ya konsisten bahwa kita ingin atau niat ingin melunasi hutang tersebut bagaimanapun caranya. Sekalipun misalkan kita harus jadi tukang parkir, kayak bukan saya merendahkan tukang parkir ya, maksudnya itu kan pekerjaan yang bisa instan langsung kita lakukan kan. Atau saya mungkin dagang asongan di lampu merah, kalau perlu itu, kalau perlu saya lakukan ya saya lakukan, nggak perlu berpikir gengsi gitu loh. Karena kita punya hutang yang harus kita bayar dan harus diselesaikan sebelum kita meninggal. Saya pun punya hutang ya, saya konsisten membayar hutang tersebut. Caranya adalah seperti rumah ini yang 500 juta tadi. Ya saya caranya udah saya tetapkan. Saya jual aset ini, hasil penjualannya saya kasih kepada pihak bank. Gitu loh. Jadi tetap ada penyelesaian dari kedua belah pihak. Kalau misalkan masih belum terlaksana karena aset ini belum terjual, ya mohon minta waktunya lagi untuk bisa memberikan waktu perpanjangan untuk kita bisa menjual aset yang sedang ingin kita jual ini. Gitu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga yang punya hutang, yang mau usaha dengan modal seadanya. Semoga semua dimudahkan dan bisa memberikan keberkahan buat diri kita semua, dan kita semua, saya maupun semua penonton dari channel saya ini, diberikan kemudahan untuk bisa melunasi hutang-hutangnya dan juga diberikan keberkahan dalam rezeki yang didapatkan, agar walaupun sedikit tapi terasa nikmat, daripada besar tapi terasa hampa. Cie. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.